Sebelumnya terima kasih ya Sally udah mau datang ke rumah saya. Sebenarnya saya yang butuh tapi saya yang ngundang Anda datang ke sini gitu. Sebenarnya di sini nih saya ada sebuah tugas di mana saya harus mengisi kuesioner dengan cara saya mewawancarai dan buat video di mana saya mau meriset produk dari lada bubuk dan saya nggak ngambil satu merek tapi lebih ke seluruh merek lah. Saya ambil lada bubuk aja gitu. Jadi langsung ke pertanyaannya aja ya Bu ya. Iya. Nah, jadi pertanyaan pertama ini, yang pertama, menurut Sherly ini dari kemasan produk lada bubuk ini apakah sudah bagus dan menarik? Nah, kira-kira nih sebagai konsumen ada tidak ingin memberikan sebuah saran kepada sebuah perusahaan nih yang membuat produk lada bubuk ini kayak untuk mengubah bentuknya, misalkan kemasannya yang lebih menarik bagi konsumen kan biasanya sekarang kemasannya segi segi 4 tapi panjang ya segi panjang gitu. Perlu nggak diubah kayak menjadi segitiga biar lebih menarik atau diubah jadi segi 4 tapi relatif lebih kecil biar kayak harganya lebih murah dan lebih imut juga kira-kira perlu nggak? Kalau untuk kemasan mungkin bisa dirubah untuk lebih kemasan lebih mini atau lebih kecil, itu juga untuk seperti mempermudah orang ketika ingin membeli dengan uang yang lebih kecil atau uang pas-pasan seperti itu. Jadi ya perlu ya diperkecil jadi segi 4 lebih kecil kayak produk lada kan sekarang biasanya adanya harganya 1.000 ya paling kecilnya kan. Iya, Bisa dibuat yang lebih kecil jadi mungkin harganya 500. Jadi nggak iya, kalah saing dengan merica-merica bubuk yang merica-merica yang bulat-bulat itu ya berarti ya. iya. Jadi kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Sel. Di mana pertanyaannya kira-kira di rumah Sel ini masaknya menggunakan lada bubuk atau tidak? Kalau misalkan menggunakan lada bubuk bisa kasih tau alasannya, kalau misalkan nggak pakai juga kasih alasannya. Nggak pakai, soalnya lebih suka pakai yang bulat karena kan kalau misalnya masak ikan atau masak apa itu dia digiling bersama bumbu lainnya. Soalnya kalau bumbu yang bubuk itu kan lebih ke untuk masak-masakan yang nggak berat, karena saya jarang masak-masakan seperti yang nggak berat, lebih sering masakan yang berat-berat gitu. Oh iya benar juga sih Bu. Tapi kalau masak ikan terus pakai blender sedangkan bumbunya kan sedikit ya, agak Iya. sulit juga ya memang ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Menurut Sally nih, kalau sebagai konsumen apa kira-kira kelebihan lada bubuk dan kekurangan lada bubuknya gitu? Kalau kelebihan lada bubuk itu dia lebih instan, cepat, dan juga lebih wangi dibandingkan lada biasa atau lada bulat itu. Karena lada bulat itu dia masih mentah gitu, jadi masih bau. Sedangkan lada bubuk tuh dia sudah wangi karena sudah dikemas, diproduksi juga, jadi lebih wangi, lebih seperti ada cita aroma rasanya Ya gitu. karena dia ada disangrai terlebih dahulu ya kan. Mm-mm. Karena dengan sangrai itu dia keluar semua wangi dari merica ini. Makanya dia bisa searoma itu harumnya. Kalau tadi kelebihannya ya kan, Iya, kekurangannya kira-kira apa? kalau kekurangannya itu dia kurang pedas dibandingkan lada di pasaran yang masih bulat. Oh iya Soalnya ya. lada di pasaran ini seperti kan belum disangrai ya, jadi dia lebih pedas gitu hasilnya. Ya masih alami kali ya, belum ada pengolahan apapun. Lanjut ke pertanyaan yang keempat berarti ini ya. Sebenarnya kan di dalam suatu produk pangan tuh kan perlu tampilan produk yang menarik ya. Kayak menarik dan indah gitu, dan tampilan produk lada bubuk ini kira-kira udah menarik belum? Mungkin dari segi ukuran kemasan atau dari warna dari gambar kemasan gitu. Kalau dari warna dengan bentuknya sudah menarik karena dia menggunakan rata-rata warna hijau dengan gambar orang ya, sudah menarik juga sehingga pelanggan itu kayak melihat sesuatu yang berbeda dari kemasannya gitu. Sudah menarik sih menurut Ya, saya. jadi nggak perlu diperbarui lagi lah ya. Mm-mm. Oke, berarti kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Nah, menurut Sel ini produk lada bubuk ini apakah perlu diinovasi baru nggak? Seperti inovasi menjadi lada bubuk yang berasa mungkin, atau menjadi lada bubuk yang dicampur dengan bahan-bahan rempah lainnya supaya lebih instan tapi bukan hanya lada bubuk aja dalamnya gitu. Mungkin iya perlu juga seperti ada rasanya asin atau apa, mengingat lada bubuk instan itu belum ada rasanya. Jadi kemungkinan kalau sudah ada rasanya bisa lebih digunakan untuk kayak masak telur ataupun masak apa-apa, itu sudah nggak repot lagi nyari penyedap-penyedap makanan lainnya gitu.
Jadi makasih banyak ya Sally udah mau jadi responden dari tugas saya mengenai riset produk dari Lada Bubuk. Terima kasih banyak atas jawabannya ya. Ya. Nah, jadi gini Bu, tujuan saya sebenarnya di sini saya mau wawancarain Ibu karena saya ada tugas kuesioner di mana saya harus riset distribusi dari produk Lada Bubuk. Sebenarnya saya nggak ngambil merek-merek tertentu, tapi Lada Bubuk secara keseluruhan aja, Bu. Dan saya langsung ke pertanyaannya ya, Bu. Iya. Pertanyaan yang pertama ini, apakah Ibu melihat Lada Bubuk ini tersebar di seluruh toko yang ada di kabupaten dan kecamatan nggak, Bu, kira-kira? Iya, yang saya lihat sih selama ini di seluruh kabupaten dan desa-desa dan pasar-pasar itu udah ada semua tersedia bubuk itu. Oh, berarti udah pas lah ya di proses distribusinya ya, Bu. Pertanyaan kedua ya, Bu, lanjut. Apakah Ibu melihat produk ini tersedia di pasaran yang pernah Ibu datangi sampai di pasar-pasar terpencil, tempat-tempat desa terpencil gitu, Bu? Iya, Ada semua seluruh berarti, Bu. pasar yang sering saya kunjungin dan kayaknya sih di setiap desa udah ada di warung-warung pun bahkan. Berarti di penjualan sembako atau khusus bumbu-bumbu di pasaran yang itu pun udah ada juga ya, Bu? Udah. Oke, Udah Bu. ada. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Bu. Apakah Ibu melihat jalur distribusi ini atau jalur pemasaran Lada Bubuk yang Ibu ketahui? Jalurnya seperti apa gitu, Bu? Ya, Pemasarannya? seperti kayak ini apa? Mobil-mobil yang bawa-bawa sembako itu selalu ada bawa bumbu-bumbu ya termasuk Lada Bubuk itu. Dan kira-kira nih, Bu, proses pemasarannya kayak mana, Bu? Biar bisa nyampai ke desa-desa terpencil atau ke pasar-pasar yang kadang juga memang nggak ada mobil yang bisa masuk ke situ gitu, Bu. Ya, kayaknya sih ya pasti ada lah pedagang-pedagang kecil yang bawa motor itu selalu nyetor ke pasar-pasar atau ke warung terpencil. Iya, Gitu. pasti Lada Bubuk ini udah tersebar ya, Bu, ke seluruh tempat-tempat terpencil juga ya. Iya. Nah, lanjut ke pertanyaan keempat, Bu. Nah, sepengetahuan Ibu nih, ada nggak kira-kira sebuah kabupaten atau kecamatan dan desa yang tidak ada produk Lada Bubuk ini di mana gitu, Bu, yang pernah Ibu kunjungi? Dulu kan katanya Ibu pernah tinggal di daerah-daerah di luar NKRI itu. Ada nggak kira-kira, Bu? Ya, setahu saya sih kalau di daerah pegunungan mungkin yang nggak terjangkau kendaraan bermotor atau mobil ya ada. Mereka pakai lada yang masih bulat, bukan lada bubuk. Oh iya, kalau di pulau-pulau memang agak susah ya, Bu, kadang ya. Iya. Oke lah, Bu. Makasih ya, Bu, atas Iya. ini jawabannya. Saya Novi Nur Hayati sebagai responden ketiga riset produk. Hubungan saya dan Ratna adalah teman. Nah, jadi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu sama Nopi yang udah mau jadi responden dari riset produk dari Lada Bubuk. Kami ini ada tugas kayak harus buat kuesioner di mana kami harus wawancarai orang dalam bentuk video kayak gini. Nanti yang bakal kami upload di YouTube gitu. Pertanyaan pertama, menurut Nopi nih dari kemasan produk Lada Bubuk itu apakah sudah bagus dan menarik? Dan kira-kira sebagai konsumen ada tidak ingin memberikan sebuah saran kepada sebuah perusahaan yang memproduksi Lada Bubuk ini untuk kayak mengubah bentuk kemasan menjadi bentuk yang lebih menarik atau bentuk yang lebih kecil gitu? Kalau kemasan sih menurut saya sudah menarik, cuman mungkin biar agar lebih menarik lagi warnanya lebih dicerahkan, hijaunya mungkin lebih cerah atau merahnya lebih cerah, akan lebih menarik seperti itu. Terus mungkin ditambahkan dengan resep-resep yang menggunakan produk Ladaku ini. Jadi mungkin entah itu resep makanan yang apa-apa. Oh, yang Kalau minuman mungkin nggak ada. berarti kita kayak masukin sop kan pakai Lada Bubuk ya biasanya. Nah, betul. Jadi kayak dimasukin juga gitu ya. Kayak berarti bagus lah ya kalau misalkan ada kayak ininya, komposisi resep. dari resepnya. Pertanyaan kedua berarti ya. Apakah di rumah Nopi ini masaknya menggunakan Lada Bubuk atau enggak? Kalau misalkan nggak pakai, apa alasannya? Kalau pakai, kenapa bisa pakai Yang itu? tadi aja ya. Saya di rumah sih nggak pakai, saya pakai merica yang bulat-bulat itu karena apa ya? Mungkin segala sesuatu yang instan itu membuat kita nggak bisa menikmati proses hidup. Berarti lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Ya.
Menurut Nopi nih, kalau sebagai konsumen ada nggak kira-kira kelebihan dari lada bubuk ataupun kekurangan dari lada bubuk itu sendiri gitu? Kalau kelebihan sih mungkin lebih mudah dipakai aja. Jadi kita nggak harus menghaluskan. Jadi bahkan bakal membutuhkan waktu untuk menghaluskan itu. Terus kalau kekurangan, kayaknya mungkin waktu nabur aja kali ya, suka ke hidung-hidung gitu. Oh, berarti kok nabur tuh kan kadang suka terlalu menyeruak ke hidung gitu ya, Iya, itu mungkin ya mungkin kekurangan kekurangan. kalau bubuk gitu. Oke, berarti kita lanjut ke pertanyaan keempat. Ya, sebenarnya di dalam suatu produk pangan tuh kan tampilan produk tuh harus lebih menarik ya. Dan kira-kira nih dari tampilan produk lada bubuk ini perlu nggak kira-kira ditingkatkan tingkat menariknya gitu, ataupun kayak dari segi ukurannya atau warnanya atau gambar kemasannya mungkin diubah gitu. Untuk inovasi kemasan mungkin bisa, kalau dalam bentuk botol sudah ada ya. Ada, sudah. Kemasannya mungkin lebih kecil lagi deh kayaknya. Tapi nanti kalau untuk resep nggak muat. Oh, mungkin kayak diperkecil menjadi harga 500 perak mungkin. Iya, beragam. Jadi kan biasanya ibu-ibu ini suka kayak membanding-bandingkan merica bulat aja bisa dibeli dengan harga 500, kenapa harus beli lada bubuk yang harga 1000 mungkin ya. Iya, begitu. Suka-suka gitu ya kan, jiwa perempuan. Oke, berarti lanjut ke nomor 5. Menurut Nopi nih, produk lada bubuk ini perlu nggak diinovasi baru seperti inovasi menjadi lada bubuk yang berasa atau lada bubuk yang dicampur dengan rempah-rempah lainnya gitu? Kalau menurut saya mungkin lebih kepada bubuk bubuk lada putih sama lada hitam dicampur gitu. Jadi rasanya lebih ngeblend. Kalau misalnya rasa-rasa ini kan bukan produk makanan tapi bumbu makanan, jadi kurang cocok. Coba jadi dikolaborasi antara lada bubuk Iya. putih sama lada bubuk hitam ini ya, Benar. biar agak ada perbedaan sedikit. Oke, makasih ya Nopi atas jawabannya dan udah bersedia jadi responden. Sama-sama. Terima kasih banyak.